Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'i, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minadz-dzulumat ilan nur. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati dewan juri yang telah memperkenankan saya untuk memberikan sedikit nasihat, sedikit tausiah kepada jamaah-jamaah sekalian yang berbahagialah, karena para malaikat-malaikat itu sedang mencatat, sedang menyebut-nyebut nama antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah SAW bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalathumur rahmah wa ghasyiyatuhum illa nazalathumul sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kecuali Allah akan berikan kepada mereka itu ketenangan, rahmat, ya, dan Allah menyebutkan nama-nama dan malaikat menyebutkan nama antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit nasihat tentang pencegahan remaja dari hal-hal yang tidak semestinya. Karena yang kita tahu ya, fase remaja itu adalah fase di mana seseorang itu, saudara-saudara, sedang rasa ingin tahunya itu besar loh, ya, mencari jati dirinya, terjadinya konflik batin, puberitas, itu masa remaja. Sehingga ada istilah kedokteran mengatakan bahwasanya al-wiqayah khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mencegah kanker itu lebih baik daripada mengobati kanker. Karena kalau udah kanker operasinya susah, mahal. Nah, seperti itulah remaja. Makanya saya akan memberikan sedikit pencegahan. Yang pertama, khususnya orang tua ya, alangkah baiknya masukkan anak itu ke dalam pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu, saudara-saudara, adalah tempat di mana orang itu belajar ilmu agama. Ilmu agama itu dia dalami di sana yang kamu tidak akan pernah dapatkan di sekolah-sekolah biasanya. Dan ingat wahai orang tua ya, anak-anak itu investasimu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Ketika seorang anak Adam itu telah meninggal atau telah masuk alam barzakh, tidak akan terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah ya. Sekarang banyak saudara-saudara lihat, ibu-ibu bapak lihat, banyak tuh masjid-masjid, nah, banyak yang dibangun, nah, sedekahkan 1.000, 2.000 itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kamu sholat, ya, kalau orang-orang sholat kamu dapat pahalanya. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang punya ilmu jangan diam-diam baik, ajarkan ke orang-orang. Ketika itu bermanfaat, itu akan jadi pahala buat kamu. Kemudian yang ketiga yang jadi perhatian adalah waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ketika mengangkat tangannya berdoa, "Ya Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka merawatku sejak aku kecil. Mudah-mudahan dengan doa itu akan mempermudah segala urusanmu, akan mempermudah segala ujian dan cobaanmu. Nah, bagaimana mendidik anak itu menjadi soleh? Nah, itu salah satunya adalah masukkan ke dalam pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren itu diajarkan, dikasih baca Quran, diajarkan baca Quran, yang mana Rasulullah SAW bersabda,
man qara'al Qur'an wa amila bima fih albasa walidahu tajan yaumal qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'is syams. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, maka dia akan memakaikan kepada orang tuanya itu mahkota yang saudara-saudara sekalian ketahui cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Yang seandainya mahkota itu ditaruh di dunia itu lebih terang daripada cahaya matahari. Ya, jadi sangat penting sekali. Kemudian yang kedua adalah memilah dan memilih teman. Jangan pilih-pilih teman yang sembarangan. Karena sekarang ini banyak nih pergaulan-pergaulan yang naik sekali sangat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalu jalisis shalih wa jalisis su kama sali sahibil miski wa qil haddad. La ya'dimu ka sahibul misk. Imma an tashtari aw tajidu rihahu. Wa qil haddad yuhriku badanaka aw thawbak aw tajidu rihan khabitha." Perumpamaan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, orang baik dan orang yang buruk itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi itu tidak akan pernah merugikanmu. Kalau enggak kau beli itu minyak wanginya, setidaknya kau cium bau-bau wangi, karena namanya wangi condong kepada yang baik ya. Nah begitu pula berteman dengan pandai besi. Kalau kau dapat itu cipratan-cipratan apinya, setidaknya kau cium bau yang tidak enak. Sehingga penting itu, jangan berteman dengan orang-orang yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang menyesal karena berteman dengan orang yang buruk apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idzani wa kana syaitanu lil insani khadula. Seandainya aku enggak jadikan dia teman nih, sungguh dia telah menyesatkanku bahwasanya ketika petunjuk telah datang kepada aku, karena sungguh setan itu saudara-saudara enggan untuk menolong. Makanya disitulah penting untuk mencari teman, berteman dengan orang-orang yang baik. 1 hari 2 hari mungkin kamu lihat-lihat saja, 1 bulan 2 bulan udah mulai baca-baca Al-Quran, udah mulai hafal Quran. Siapa sangka 1 tahun kau udah hafiz 30 juz. Ini Masya Allah, daripada antum duduk di tongkrongan yang tidak berguna, membicarakan hal-hal yang tidak berguna, lebih baik antum gunakan dengan hal-hal yang berbau kebaikan, sehingga itu menjadi pahala. Nah kalau misalnya nih ada orang yang ejek-ejek kamu, yang bilang aduh antum ini kurang pergaulan bro, aduh, ingat cukup ridho Allah dan ridho orang tuamu, khalas, cukup, yakfik, udah cukup. Allah akan berikan semua yang kau minta, Allah akan cukupkan segala kebutuhanmu. Dan apa kata Ibnu Qayyim, salah satu ulama salaf, ridho nas goyatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan. Ketika kau sudah berada di puncak, akan ada orang yang hasad sama kamu. Nah, itulah manusia, wajar, karena tidak akan pernah kau dapatkan. Karena memang kita ini sekarang ada di zaman fitnah, ya. Rasulullah SAW bersabda, sayati zaman as-sabiru ala dini kal qabidi alal jabr. Akan datang suatu zaman orang yang berpegang dengan agamanya itu seperti memegang bara api, panas. Makanya itulah pentingnya ada sabar di situ. Rasulullah SAW bersabda dari lain, khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci, dan neraka itu ikhwah sekalian, saudara-saudara sekalian, itu dikelilingi oleh hal-hal yang disuka al syahwat. Zina itu enak, gak ada yang bilang zina gak enak, gak normal kalau bilang zina gak enak. Cuma itu haram hukumnya. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Itu adalah keburukan dan jalan-jalan syaitan. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwasanya ibu-ibu bapak sekalian ya, kalau misalnya ada anak itu, anak laki-laki perempuan, masukkan pondok, insya Allah itu yang terbaik. Di dalam pondok itu akan diasah sehingga anak-anak remaja juga bisa lihat di situ banyak teman-teman baik antum di situ banyak. Ya, jadi penting sekali ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, karena mudah-mudahan bermanfaat ya, karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Ya mungkin kalau misalnya ada salah saya mohon maaf, karena Rasulullah SAW bersabda, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu salah, dan sebaik-baik yang salah adalah orang yang bertaubat. Syukran hadam ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan diamalkan ya, mudah-mudahan jadi pahala jariah buat saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.